pemirsa, welcome to the Tian Talk Show. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Nazari sebagai pembawa acara dalam talk show hari ini. Yang akan kita bahas dalam talk show ini adalah salah satu brand tas ternama yang banyak digunakan oleh masyarakat global. Penasaran? Check it out! Tas Timbuktu adalah merek tas asal San Francisco yang sangat terkenal dan banyak digunakan masyarakat global. Tas ini memiliki banyak kelebihan yang membuat banyak pelanggan tetap menggunakannya, walaupun sudah lama dibeli dan digunakan. Baru-baru ini, Timbuktu juga membuat produk barunya di Cina. Baik produk Timbuktu di San Francisco maupun di Cina menerima sambutan hangat dari masyarakat global dengan keunggulannya masing-masing. Oke, saat ini saya akan mengundang salah seorang analisis studi kasus tas Timbuktu, yaitu Kak Vivi Ariyanti. Halo, perkenalkan nama saya Vivi Ariyanti. Saya salah satu anggota tim The Champion Management Olympiad 2020. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai produk tas Timbuktu. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya Kak. Pertanyaan pertama, tas Timbuktu sangat digemari oleh masyarakat global Anda. Maka, faktor apa saja yang mendorong penjualan tas Timbuktu tetap stabil? Desainnya yang modern, minimalis, dan elegan. Keunikan desain dari tas Timbuktu adalah dirancang khusus oleh pembeli di situs tas Timbuktu. Setelah memilih konfigurasi dan ukuran dasar, maka warna untuk masing-masing bagian tas akan disajikan. Pelanggan dapat memilih sesuai selera. Setelahnya, berbagai garis, logo, saku, dan tali bisa dipilih agar tas sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing pelanggan. Messenger bag dan jenis tas Timbuktu lainnya juga terbuat dari bahan-bahan bermutu tinggi dan dijahit rapi, sehingga sangat awet, mudah digunakan, dan tidak gampang rusak. Walaupun sudah lewat dari beberapa tahun pemakaian, tas Timbuktu masih banyak digunakan oleh banyak pelanggannya. Wah, pantas saja ya, tas Timbuktu banyak digunakan oleh masyarakat global. Kalian udah punya belum nih tas Timbuktu di rumah? Sayang banget kalau nggak punya, karena selain awet, tas Timbuktu juga memiliki keunikan yang terspesifikasi oleh masing-masing selera pelanggan. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Produk apa yang paling populer dari brand Timbuktu? Produk yang paling populer dan banyak digemari dari tas Timbuktu adalah messenger bag. Messenger bag merupakan sebutan keren dari tas lembang, namun berbentuk persegi panjang dan ukurannya besar, seperti tas tukang pos. Model ini mengambil inspirasi dari tas yang dipakai oleh tukang pos zaman dahulu, sehingga dinamakan messenger bag. Kebetulan juga pendiri Timbuktu merupakan seorang tukang pos pada dahulu. Wah, hebat banget. Seorang yang dulunya tukang pos, sekarang bisa mendirikan perusahaan tas global. Kalian nggak pengen? Dengar-dengar, baru-baru ini kan Timbuktu menunjukkan produk baru di Cina ya. Untuk produksi tas Timbuktu, lebih unggul di Cina ataukah di San Francisco? Karena dari yang saya dengar, proses produksi di Cina dan San Francisco memiliki proses produksi yang berbeda. Untuk proses produksi dan penjualan memiliki keunggulannya masing-masing, baik yang di San Francisco maupun di Cina. Di pabrik Cina, tas Timbuktu diproduksi dengan cara yang sama, sehingga proses produksinya berjalan terus-menerus. Sedangkan di pabrik San Francisco, tas Timbuktu diproduksi sesuai dengan spesifikasi dari pelanggan, sehingga volume atau laju produksi tergantung pada pesanan pelanggan dan proses produksi dilakukan dalam jumlah terbatas. Oleh karena itu, volume atau laju produksi di pabrik Cina lebih tinggi daripada pabrik San Francisco. Jika dilihat dari segi keterampilan, pabrik San Francisco memiliki pekerja yang lebih terampil. Hal ini disebabkan karena pekerja di pabrik San Francisco membutuhkan keterampilan khusus untuk membuat tas sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Sementara itu, di pabrik Cina, keterampilan tersebut tidak diperlukan karena tas Timbuktu diproduksi dengan menggunakan mesin dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, keterampilan di pekerja di pabrik San Francisco lebih tinggi daripada di pabrik Cina.
pabrik San Francisco mengalami penurunan tingkat otomatisasi sehingga membuatnya lebih lambat daripada operasi Cina. Akan tetapi, penggunaan bahan baku mentah di pabrik San Francisco lebih tinggi daripada di pabrik Cina. Oke, terima kasih ya Kak Vivi atas waktunya. Pemirsa, itulah beberapa pemaparan singkat mengenai tas Timbuktu secara umum. Sekarang, saya akan mengundang seorang yang akan menjelaskan mengenai laju produksi tas Timbuktu di San Francisco dan China, yaitu Kak Iza. Perkenalkan, nama saya Iza Alnirama. Bisa dipanggil Iza, salah seorang anggota tim Champion Manajemen Olimpiade 2020. Oke Kak, pertanyaan pertama, bagaimanakah rantai pasokan produksi tas Timbuktu di China dan di San Francisco? Di sini ada dua diagram, yaitu Big Fabrication and Assembly in China dan Big Fabrication and Assembly in USA. Untuk Big Fabrication and Assembly in China, urutannya raw materials, inventory, Big Fabrication and Assembly, transport to USA, and finished goods inventory in USA. Untuk Big Fabrication and Assembly in USA, urutannya raw materials, transport to USA, raw materials inventory, and Big Fabrication and Assembly. Perbedaannya, untuk yang di China setelah raw materials yaitu raw materials inventory atau persediaan bahan baku. Untuk yang di USA setelah raw materials yaitu transport to USA atau pengangkutan ke USA. Kemudian baru raw materials inventory atau persediaan bahan baku. Pertanyaan selanjutnya, selain biaya produksi, biaya lain apakah yang harus dipertimbangkan? Biaya besar selain biaya produksi yang harus dipertimbangkan dalam memproduksi tas Timbuktu ialah biaya untuk mengangkut bahan ke Amerika Serikat dan biaya pengangkutan sebagian barang jadi ke Amerika Serikat. Dalam hal ini, saya berasumsi bahwa material berasal dari China. Oke, terima kasih Kak Iza atas waktunya. Pemirsa, dari beberapa penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa produksi dan penjualan tas Timbuktu di San Francisco dan di China memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kelemahan Timbuktu di San Francisco adalah volume atau laju produksi dan tingkat otomatisasi yang rendah. Hal itu dapat diatasi dengan menambah jumlah tenaga kerja dan mesin untuk meningkatkan hasil produksi barangnya. Untuk di China, Timbuktu memiliki keterampilan pekerja yang rendah. Untuk itu, diperlukan seorang tenaga ahli desain supaya desain tas Timbuktu lebih menarik lagi dan meningkatkan permintaan pasar. Persediaan bahan baku Timbuktu yang rendah di China dapat diatasi dengan menggunakan bahan baku pengganti yang ada dengan kualitas yang sama baiknya. Oke pemirsa, sekian talk show kita pada hari ini.